Assalamualaikum Sobat RBK, kembali lagi bersama Miner di segmen Home Tour by Rancang Bangun Kreasi. Hari ini Miner gak akan sendiri karena Miner akan ditemani oleh tim arsitek by Rancang Bangun Kreasi. Sebelum lanjut, yuk kita kilas balik progres sebelumnya. Nah, Miner hari ini gak sendirian karena Miner ditemani sama tim arsitek dari Rancang Bangun Kreasi, yaitu Mas Iwan. Boleh nih Mas Iwan kenalan dulu. Halo, nama saya Iwan. Saya dari tim arsitek Rancang Bangun Kreasi. Ini adalah rumah yang sudah dibangun oleh saya dan tim. Nah, untuk namanya sendiri ini ada Masta House. Nah, Mas, kalau dilihat-lihat ini rumahnya stand out banget nih. Kalau boleh tahu konsepnya apa sih? Kalau konsep dari rumah ini itu lebih ke industrial sama minimalis. Oke, kalau boleh di-spill dikit gak spesifikasi dari rumah ini luasnya berapa dan luas bangunannya berapa? Kalau untuk luasannya itu dia 339 dengan luas bangunannya itu 350. Jadi 2 lantai, satunya itu setengah di atas. Oke, kita lihat-lihat dulu yuk untuk sisi fasad rumahnya. Ya. Nah, Mas Iwan boleh dijelasin nggak sih ini kalau dari sisi fasad apa aja sih yang perlu dipakai biar tampaknya tuh kayak stand out banget gitu? Oke, kalau dari fasad ini dari depannya ya, kita itu lebih memainkan warna sama aksen-aksen untuk bagian depan. Jadi di sini itu ada biasa disebut secondary ya. Secondary-nya itu kita menggunakan wall panel dengan kesan kayu yang rada gelap ya, agar matahari tidak terlalu langsung ke dalam gitu. Jadi dia sedikit menutupi di area depan. Nah, cakep banget ya, kalau dilihat dari luar tuh udah kerasa homey tapi tetap industrial modern. Oke, kita langsung masuk aja kali ya, Mas. Nah, sebelum kita masuk, di sini aku ngeliat nih yang bikin terkesima, di sini ada pagar. Nah, pagar ini terbuat dari apa sih, Mas? Ini itu perpaduan hollow sama galvanis ya, yang dipadu manis sama bentukannya jadi disimetrisin gitu. Nah, dari sininya itu ini untuk pintu masuk, dan ininya itu untuk kendaraan, apabila mobil atau yang motor besar bisa masuk gitu. Oke, lanjut ya, kita masuk ya. Sobat. Oke, untuk area pertama kita lihat di sini ada area carport. Nah, aku penasaran nih sama untuk keramiknya ini memakai bahan apa sih, Mas? Ini tuh keramiknya itu menggunakan merek Roman ya, itu berwarna anti slip juga. Oke, karena, jadi nggak licin ya? Nggak licin, jadi dia tuh kayak seperti batu alam, tapi cocok untuk carport juga. Gitu. Oke, terus kalau boleh tahu untuk ukurannya berapa sih, Mas? Kalau dilihat-lihat ini muat beberapa kendaraan mobil ya? sih kurang lebih. Oh, 2 mobil. Karena ini hampir 6x7. 6x7, oke. Karena di sini ada sisi buat khusus orang masuk. Bagian sininya gitu. Oke, terus untuk bagian atap si carport ini menggunakan plafonnya ini menggunakan plafon PVC, motifnya itu kayu. Oh, motif kayu. Oke, terus juga ada beberapa downlight yang akan menyinari ya kalau malam ya. Spotlightnya juga. Oke, terus kalau di sebelah sana itu ada pintu mana sih, Mas? Itu pintu untuk ruang genset. Oh, ruang genset. Berarti kita untuk ke area rumahnya kita masuk ke lewat sini ya? Iya, masuk lewat sini. Oke, yuk Mas. Penasaran nih sama isi rumahnya. Oke, ini belum masuk aja kita udah ngerasa adem dan inviting banget ya, Mas ya. Ini kalau boleh dijelasin sedikit, kira-kira apa aja sih ini, Mas, bahan untuk di dindingnya? Kalau untuk dinding ini kita menggunakan kamprot ya, dinding kamprot atau bahan kamprot berwarna hitam atau semi abu-abu. Nah, untuk yang tadi secondary dari depan itu sedikit menghalangi cahaya yang di bagian sini. Oke, jadi ini biar nggak tidak terlalu panas ya, gitu. Terus di sini juga ada storage ya, Mas ya, sama Iya tempat betul, ini duduk. untuk seperti helm ataupun sepatu-sepatu. Jadi untuk pemakaian sepatu ataupun bisa di sini juga. Oke, kita lanjut ya ke area teras dulu ya, Mas ya. Iya. Di sini juga ada taman nih, bikin taman seger juga. banget nih, Mas. Sama pakai batu apa ini? Ini batu split kecil aja buat penghias taman sama buat pohon-pohonnya dia aja. Nah, kita udah sampai di area teras atau ruang tamu outdoor.
Nah, Mas penasaran banget deh. Ini kan untuk kursi rotannya cozy banget. Tapi di Hmm. sini ada nuansa pola zigzag. Di Iya. dindingnya itu kalau boleh tahu pakai bahan apa sih? Ini itu kurang lebih HPL ya. Nah, untuk bagian ininya dia penggunaan listnya itu kombinasi aja sih Oh, buat gitu. simetrisin si ini. Jadi tetap nyaman bagus banget sih ya. benar. Karena di Suasananya sini dia juga. ada storage buat nyimpen untuk menjamu tamu gitu kayak Oh, kopi ataupun teh saset kayak gitu. Oke, ceilingnya cukup tinggi ya. Iya, Terus juga tinggi. untuk plafonnya sama seperti Iya, tadi ya betul. bahannya. Oke, kalau itu untuk pintu kemana sih, Mas? Kalau ini untuk akses untuk keluar, karena untuk ART itu untuk buang sampah ataupun menuju bagian samping. Memudahkan banget ya, Iya, Mas betul. ya. Berarti Depan. kita lanjut ke ruang tamu indoornya Iya. ya, Mas ya. Boleh Ruang tamu indoor. kita spill dikit ya, Mas ya. Kalau dilihat ini penataan ruangan sofanya ini berhadapan. Kalau Iya. boleh tahu biar apa sih, Mas? Agar supaya intimate aja sih kalau buat Oh. ngobrol sama. Ketika ada tamu datang, ini untuk yang indoornya. Nah, untuk sebelah sini itu untuk outdoornya. Gitu. Outdoornya oke. Untuk minimalisir tamu yang ketika itu keluarga lumayan banyak datang, jadi ada yang di dalam juga ada yang di depan. Nah, untuk pintu masuk si ruang tamunya ini menggunakan sliding door ya, Iya, Mas betul. ya. Terus ini juga ada jendela tirai yang cukup tinggi dengan lampu LED ya, Mas Iya ya. betul, jadi ada drop ceiling sedikit di bagian sini biar ada cahaya itu biar mantulin ke bagian gordinnya ini. Biar mempertegas Iya, ruangan juga ya. betul. Terus kalau dilihat di sana tuh ada dindingnya menggunakan roster, terus Roster betul. ditutup kasa lagi ya, Mas ya. Iya, Ih, karena biar nggak ada nyamuk aja sih. sempurna banget Iya, sih betul. emang. Nah, ini berarti untuk pintu yang tadi masuk utama ya, Mas ya. Iya, Itu kalau betul. boleh tahu pintunya apa sih, Mas? Ini kurang lebih sih pakai bahan meranti ya. Meranti. Terus ini juga ada smart lock door-nya ya. Iya betul, ada smart door. Benar-benar aman banget ya. Ini lucu Karena banget sih. ownernya lumayan privasinya gitu. Oke, lucu banget ini untuk aksennya. Hmm. Oke, kita lanjut kali ya, Mas ya, ke ruang Boleh. selanjutnya. Oke, kita mulai masuk ke area dalam, Iya. tapi kalau dilihat di sini ada kamar mandi bersama ya, Mas Iya, ya. kamar mandi tamu. Tapi yang bikin aku amazed tuh sama dinding sebelah sini, Mas. Ini Iya. menggunakan bahan apa sih? Ini sih menggunakan bahan kaca. Jadi ini tuh perpadu manis sama sebenarnya sama wall panel ini ya. Dia itu perpadu manis. Jadi ketika owner itu kesannya ketika masuk Keluar ya. kamar mandi itu ya sedikit nggak biasa seperti Oke, ini. jadi kayak emang Betul. nyaman ya di mata ya. Jadi pintunya kamar mandi pun sama. Jadi dibikin padu manis juga, Mas. Masih satu tema ya. Iya betul. Terus juga di atasnya juga ada drop ceiling. Iya. Oke, boleh kita lihat, Mas, untuk bagian kamar mandi ya. Mas, kalau boleh tahu untuk pintu sama kusennya ini kayaknya kayu apa Iya, ya? ini tuh lebih ke apa? Panel ya. Jadi dia tuh lapisnya itu nanti dilapisin HPL gitu. Jadi biar sama depannya itu masih satu motif sih untuk Oke. warna gitu. Terus ini di kamar mandi juga udah ada Iya betul, ada wastafel. ada kabinet juga Ada ya, Mas kabinet. ya. Biasanya storage. buat handuk ataupun bahan-bahan barang-barang seperti sampo, sabun buat nyimpan. Oke, terus juga ada kaca cermin ya. Nah, Terus ada toilet, ada shower, sama ini ada partisi ya, Mas ya, iya. untuk Ini biar menghalang nggak terlalu tampias air sih. berarti ini aman ya, ini Iya, area betul. kering dan itu area basahnya. Kalau boleh tahu dindingnya ini yang area shower pakai apa, Mas? Tetap sama kalau penggunaan ini tuh menggunakan bahan roman ya, keramik roman. Bedanya itu motifnya aja di. Oke, semacam granit bukan sih, Mas, kalau Iya, itu? macam granit. Oh gitu. Terus juga di sini ada Iya, ada kisi-kisi juga wall panel ya. Jadi itu dipadu manis sama ke arah plafon gitu. sampai plafon Jadi ini di mix udah gitu cantik sih. banget sih. Terus kalau itu shower missnya juga dibikin Iya, dia tuh sedikit ke dalam biasanya tuh buat naruh sampo, sabun gitu. Jadi nggak pakai harus lampu juga Iya, lah gitu ya, manis betul. banget. Jadi nggak harus ngebor-ngebor dinding sih. Jadi udah bagus. Oke. Cukup untuk kamar mandinya. Kita move yuk ke area selanjutnya. Mas, aku penasaran banget sih sama master bedroom di sini. Iya. Tapi ada yang bikin aku salfok Apa area tuh? outdoornya. Oh. Coba yuk kita lihat. Wah, ini bener-bener cozy banget Iya, sih, Mas bener. ya. Ini kalau boleh tahu apa aja sih yang bikin cantik di ruangan ini? Kalau di bagian ruang, jatuhnya ruang kalau outdoor juga ya ini ya. Jadi itu si owner itu pengen ketika tamunya banyak atau pengen
stay banyak tuh dia pengen manfaatin lahannya sih. Jadi makanya dia nyiptain tuh ruang tengah di belakang gitu kan. Memang untuk kesannya luas juga sih gitu. Jadi bisa untuk ruang main anak juga di bagian sini ataupun nongkrong-nongkrong gitu ya. Terus juga ini ada batu split ya sama tanaman-tanaman. Jadi dipaduin sih antara ini sedikit lahan hijau ketika ruang keluarganya itu sedikit naik sih. Terus di bagian atasnya ini pakai apa Mas? Ini tuh dia ada skylightnya sih untuk bagian atas karena biar nggak terlalu tampias hujan ya. Sama untuk sininya itu hanya ini aja kisi-kisi aja. Manis sih. Ini ruangannya pas banget nih soalnya ini bisa dilihat dari berbagai sisi, dari sisi dapur, sisi ruang keluarga, sisi kamar, bener-bener karena setiap ininya itu punya akses. Betul. Jadi untuk dari ruang dapurnya juga ada akses, dari ruang tidurnya juga ada akses, dari depan juga ada akses. Dan ada jendela-jendela juga ya? Iya betul. Terus kalau boleh tahu ini tempat apa nih Mas? Itu sih pompa aja. Wah pompa. Pompa aja dipikirin loh sobat, ini bener-bener jadi nggak ke-expose ya si pompanya. Bagus banget nih Mas. Nah kita lanjut yuk ke area dapurnya. Mas ini, wah ini sih keren banget. Ini area dapur kotor sama dapur bersihnya terpisah ya Mas ya? Jadi untuk area dapur kotor dulu yang pertama kita bahas ya. Untuk area dapur kotornya ini kalau boleh tahu dindingnya pakai apa sih Mas? Ini itu apa namanya tuh seperti mozaik tapi dia warnanya tuh krem sih. Dia tetap ada motifnya tapi tipis. Terus juga di sini ada wastafel dan juga mungkin buat mencuci-cuci. Iya betul. Jadi ketika RT cucian banyak ataupun yang lumayan kotor dia dipindahin ke belakang dulu. Gitu sih. Terus juga di sini ada dindingnya roster juga ya Pak. Biar masih ada cahaya dari samping. Sama sirkulasi udara ya pastinya. Kita lanjut ke area dapur bersihnya. Ini yang bikin aku amazed dari tadi Mas. Iya benar. Ini kalau boleh tahu lemari built-in-nya sama si bagian dapurnya apa sih Mas? Nah, kalau proses pembuatan yang bikin sulitnya tuh? Kalau untuk apa namanya tuh dapur ini ya. Nah, kalau untuk meja dapur untuk bagian zinc ataupun kompor ini sebenarnya penggunaan keramik ya. Keramik, tapi dia slabnya itu lebih besar aja gitu. Jadi motifnya tetap marmer abu-abu. Nah, untuk sisa kabinet-kabinet sininya ataupun bagian sininya ini itu tetap pakai HPL. Kita melarasin sama si owner, kebutuhan owner juga kombinasinya pengen seperti ini gitu. Terus tantangannya apa nih Mas waktu bikin dapur yang semewah? Tantangannya itu paling kita lebih muasin keinginan owner sih ya, karena kan keinginan owner seperti ini ya udah kita tuangin untuk desainnya seperti ini. Jadi biar hasilnya puas juga gitu. Terus juga di sini ada lampu-lampu yang bikin. Ya betul. Jadi di sini juga ada exhaustnya juga untuk bagian sininya ya. Selain cooker hood, di sini juga ada exhaustnya ya? Iya, ada exhaustnya. Luar biasa sih, mewah Jadi banget. sampai untuk sampah pun kita bikin. Bagus banget sih, benar-benar inovatif. Iya, jadi kayak nggak ada barang yang di luar sih untuk tong sampah pun. Terus juga di sini aku lihat ada table island ya Mas ya. Ini table islandnya bahannya apa nih? Ini sih penggunaannya HPL ya, bukan yang beton dia, bukan keramik. Jadi bisa juga ya kita bikin table island. Iya, ini dia nggak permanen. Gitu. Jadi tetap fungsional sih. Efisien di kantong, tapi juga multifungsi ya. Terus ini lemari built ini juga banyak banget. Iya benar, kebutuhannya disesuaikan sih kayak buat sendok ataupun piring-piring juga. Emang istri ownernya emang suka masak juga ya Mas ya. Lanjut ke ruang makannya. Ini transisi dari dapur ke ruang makannya benar-benar berdekatan ya. Iya benar. Tapi yang aku penasaran ini kalau boleh tahu bahannya apa nih Mas? Ini tetap wall panel ya. Wall panel juga. Ini wall panel tapi aksennya apa nih Mas? Aksennya itu karena apa ya? Filosofi dari owner itu dia suka yang tegas sih. Karena untuk garis-garis ini sebenarnya request juga dari owner. Gitu ya. Seperti ini ya. Jadi ada sedikit perpaduan antara kaca. Jadi wall panel, kaca, sama untuk ini tuh seperti kayak tali air ya. Tali air kayak gitu. Jadi ruangannya open space banget ya, mulai dari dapur, ruang makan, sampai ruang keluarga. Santai sih, lebih ke ruang santai buat keluarga. Gitu. Ini sumpah enak banget sih sobat, buat yang penasaran nanti langsung aja hubungi RBK ya. Iya. Nah Mas, ini apa nih Mas? Ini salah satu koleksi dari owner sih, karena owner itu
banyak koleksi sebenarnya dari ruang tidur dia juga ada koleksi. Jadi dia pengen ada satu space itu ada satu koleksi buat dia gitu. Jadi owner itu suka korek api, jadi dia mau koleksi ini. Gitu. Jadi RBK membantu juga ya untuk klien yang suka koleksi di rumahnya, jadi dibuatkan ini tuh bisa juga storage tempat. sih, dia jadi storage gitu. Ada storage-nya juga. Ada storage, jadi dia buat nyimpen koreknya. Oke, nah kita lanjut ke ruang santai atau ruang keluarga ya Mas ya? Iya, betul. Ini santai banget sih, ini Iya, benar-benar definisi santai banget karena dari mulai penempatan sofa, terus juga ini ada dindingnya juga sama ya Mas ya, HPL. Terus kalau bagian plafonnya ini apa Mas? Drop tetap ceiling? sama, drop ceiling. Bahannya? Jadi bahannya itu PVC, motif kayu juga gitu. Oke. Terus penempatan downlightnya juga benar-benar pas ya, jadi mempertegas ruangan. Oke, ini untuk bagian jendelanya ya Mas ya? Iya betul. Ini pakai bahan apa nih Mas? Ini tetap metal ya. Metal, besi holo ya? Holo. Oke, bisa dibuka tutup sobat. Jadi buat sobat yang mau santai-santai di ruang keluarga, harus banget punya jendela biar ada sirkulasi udaranya. Terus ini untuk backdrop TV-nya bagus banget nih Mas. Bener. Terus Mas, ini untuk di sisi backdrop TV-nya ini gimana nih Mas? Kok bagus banget penataannya? Kepikirannya dari mana? Nah ini juga masuk salah satu keinginan owner lagi ya, yaitu pengen nuansa yang nyaman ya di bagian ruang keluarga sini. Jadi ketika pengen bermain sama anak, di sini sudah disediakan semua gitu. Jadi kayak di sini juga ada PlayStation, konsolnya. Dan dia juga apa ya namanya ya, lebih pengen sesuatu yang pas sama simetris sih, buat untuk wall panelnya kayak gitu. Sama kesan-kesan. Jadi kesan garisnya itu dia tuh sampai dipikirkan begitu matang sih, jadi sama tim dan klien ya. Sama tim dan klien gitu. Oke, berarti ini backdropnya juga menggunakan HPL, sobat. Betul. Terus juga terdapat lampu yang lampu backdrop untuk TV sama storage bagian atas ini. Jadi kalau nonton TV juga jadi makin terang ya kalau misalnya lampunya. Jadi ketika pengen lampu mati tapi ada nuansa hangat sama warm, dia bisa nyalain lampu-lampu di bagian backdropnya. Benar. Wah, luar biasa sih. Nah Mas, ini apa nih Mas? Kok lampunya banyak banget nih Mas? Jadi untuk rumah ini tuh spesialnya tuh lampunya tuh dibikin center. Jadi dari request dari owner itu, jadi kan ketika banyak rumah dia di setiap satu sisi itu ada stop kontak ataupun saklar. Nah rumah ini tuh spesial, owner itu pengen stop kontak sama saklarnya itu dia tuh di satu titik. Satu titik ya. Jadi nggak pengen pindah-pindah, jadi di sini udah ditulis ketika pengen lampu bagian area belakang sampai depan itu semua terpusat di sini. Oke, kayak contohnya nih ada dinding tamu belakang, teras depan ya. Betul. Sesuai ya sama sesuai, jadi di sini ada tulisannya. Oke, bagus. Jadi sebenarnya walaupun banyak ini nggak bingung sih karena ada tulisannya. Oke, bagus banget sih Mas, sumpah. Terus Mas, kalau boleh tahu ini kan untuk menutupi area taman, ini kan ada jendela, ini dibikin ini juga ya? Iya, ini tuh dibikin sedikit drop ceiling sih. Ini dibikin drop ceiling, terus ada apa namanya tuh lampu ya, lampu di plafon karena ketika nanti si gorden ini ditutup, ketika malam, jadi tuh untuk lampu tuh bagian ini aja gitu. Ngorot si jendelanya ya? Di Masta House ini kira-kira ada berapa kamar sih Mas? Kalau di lantai 1 ini kurang lebih 4 ya. 4. Jadi 2 kamar anak, 1 master bedroom, 1 itu kamar tamu. Oke, kita lihat dulu yuk kamar dari anak dan tamunya dulu. Boleh. Tapi aku penasaran nih Mas, ini apa sih Mas? Bikin saltok banget. Iya, ini hiasan sih. Hiasan dari kliennya ya. Betul. Nah ini tuh bahannya tuh kayak ini ya, kayak kain. Khas. Betul. Fabric ya. Iya, fabric itu. Oke, terus juga ini dindingnya dilapisin. Dia ini tuh bukan tembok, jadi dia tuh pakai wall panel, dalamnya itu dikasih gipsum. Jadi untuk manfaatin ruangan si kamar tamu sih biar lebih luas. Efisiensi ruangan ya. Betul. Oke, ini untuk kamar tamu dulu ya. Iya betul. Ini pintunya terbuat dari bahan. Ini tuh pakai panel. Wah. Finishingnya pakai PVC. Ada kombinasi kaca dan wall panel ya. Terus juga ada spy hole-nya nih Mas. Ada spy, jadi ketika dari dalam pengen lihat dulu siapa sih yang di luar kayak gitu. Keren banget sih, ini udah kayak di hotel-hotel ya Mas ya? Iya benar. Wah, ini untuk kamar tamunya ya sobat. Dari lantai kita juga udah menggunakan ini ya,
SPC ya. Jadi SPC motif kayu. Oh, bukan vinil ya? Bukan. SPC. Ada SPC gitu. Oke, terus untuk dinding sebelah kasur ini apa sih Mas bahannya? Ini tuh hanya backdrop aja sih. Backdrop aja, Iya, coba hanya backdrop aja. Oh iya bener, ini backdrop. Yang tadi ya gipsum ya, Iya, gipsum betul. terus lalu Jadi itu backdrop. backdropnya. Jadi itu hanya finishing ini aja sih untuk bagian dindingnya. Oke, terus di sini sobat ada jendela Iya, dengan bahan apa ini? Kusen aluminium. Aluminium. Bisa dibuka tutup juga, jadi Untuk pengawal udara sama sinar dari itu. Karena untuk si ruang tamu ini pencahayanya itu khusus dari situ juga. Jadi ketika lampu mati pun dapat cahaya dari luar. Wah, pasti tamu auto betah sih Iya, tinggal di benar. sini ya. Ini juga kumpulan komiknya Iya. owner ya. Ya betul. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yuk ke kamar anaknya Mas ya. Ya boleh. Oke. Nah, ini dia Nah kamar. ini kamar cowok. Oh, kamar anak cowok. anaknya cowok. Iya betul, ini kamar anak cowok. Oke, ini untuk pintunya sama ya Mas ya, Sama. menggunakan material yang sama. Terus juga ada beberapa meja belajar, kasur sama ini lemari. Iya. Terus ini gimana sih Mas konsep tempat meja belajarnya? Jadi itu lebih ini sih, dia pengen apa ya? Ya kebanyakan kan dari pegel capek di apa namanya di kursi meja kayak gini. Jadi dia request aja pengen ada kabinet sedikit di samping kasur. Jadi masih bisa duduk-duduk tapi masih bisa belajar lah di kasur kayak gitu. Lanjut, di sini ada jendela juga ya sobat. Jadi untuk jendelanya juga sama menggunakan material, lantainya juga sama. Sebelah kamar ini ada area mini, Iya. area mini ya Mas. Area ini ya kurang lebih buat anak sih ya, karena anaknya ada cowok sama cewek. Jadi ini sedikit buat cowok. Jadi kesenangannya itu main basket. Jadi itu sebagai owner dan seorang ayah itu juga mementingkan kebutuhan si anak sih. Jadi pengen ada ruang basket sedikit. Oh, jadi si anak punya sisi gerak selain di Iya. dalam rumah juga bisa di luar ya. Bisa. Jadi nggak harus keluar untuk main. Kalau ini tuh lebih untuk keamanan rumah ini sih. Oh, pakein. Jadi ini tuh ditutup samping Batas full ya. gitu ya. Jadi aman juga ya untuk Aman, dari betul, pihak owner iya. pun. Terus atasnya menggunakan bahan apa nih Mas? Bahannya masih sama. Jadi ini tuh plafon PVC motif kayu. Oke, kita next sih Mas. Kita lihat di sini ada sharing bedroom juga ya Mas ya. betul, sharing Di sini pintunya menggunakan bahan apa nih Mas? Sama. Ini menggunakan bahan panel, jadi finishingnya itu APL. Kusennya aluminium ya. Biasanya tetap aluminium. Oke, kita buka yuk. Wow, ini benar-benar kamar mandi kayak di hotel-hotel nih Mas. Iya betul. Nah sedikit beda sih dari yang Sebelumnya. kamar tamu. Iya kamar mandi tamu ya. Kalau yang itu lebih rasanya lebih sedikit gelap, tapi tetap nyaman sih. Gitu. Oke, jadi nggak sakit di mata ya kalau misalnya terang banget. Terus juga di sini ada kabinet, wastafel, terus ada apa sih namanya nih, cermin, Cermin. toilet, shower, jet shower, Iya. terus ada Shower shower dan shower mist juga ya Mas Iya ya. betul, tetap sama sih. Jadi hanya perpaduan beda di bagian keramiknya aja. Kalau dinding sama keramik lantainya pakai apa nih Mas? Tetap penggunaan keramiknya itu menggunakan roman. Oh, Dari granit juga ya. materialnya. Berarti ini anti slip ya? Iya jadi- betul, jadi anti-slip. Jadi kalau di kamar mandi kan penting ya kalau apalagi area basah sama area kering. Biasanya kan walaupun kadang area basah tetap di area kering sedikit ya. Jadi rata untuk lantai ini menggunakan anti-slip gitu. Oh, jadi aman buat Keamanan anak sih ya. buat keamanan. Iya, sama ada partisi juga nih. Iya betul. Ini untuk- Memisahkan area besar dan area. Iya. Oke Mas, sekarang kita ke area yang benar-benar dari tadi tuh bikin aku penasaran banget nih Mas. Iya, apa tuh? Master bedroomnya. Master bedroom. Ini untuk pintunya udah terbuka ya sobat. Untuk pintunya menggunakan bahan yang sama ya Mas? Sama. Jadi kalau untuk pintu kamar anak sama kamar mas bedroom itu penggunaannya sama semua. Dan motifnya kurang lebih hampir sama sih. Oke, ada spyfall-nya juga Iya. ya Mas ya. Terus ini tuh udah kerasa beda banget ya aura pas masuk master bedroom. Ini layoutnya gimana nih Mas penataannya? Nah, kalau untuk dari kamar utama itu sebenarnya banyak yang spesial lah ya. Dari bagian ini aja sebenarnya ini dia pemisah untuk kasur tidur. Jadi itu kita punya foyer atau lorong di bagian sini, jadi tidak terlihat langsung master. Jadi lebih bedroomnya, private ke area betul. Jadi kasur lebih- ya. Betul. Oke, terus juga di sini ada lemari built-in. Lemari-lemarinya. Nah, di area master bedroom juga ada area kamar mandi ya Mas ya? Iya, betul. Tapi ini kita lihat dulu ya. Oh, ini ruangan apa nih Mas? Ini lebih ke ini sih ruang rias Ruang untuk rias untuk istri. Iya, Sayang betul. ya. Wah, benar-benar Di sini dipilih untuk sih. pajangannya juga. Nyaman. Koleksi-koleksi aja sih. Oke, kita masuk ke kamar mandi.
Nice banget ini Mas. Ini iya, apa betul. nih? Gimana nih? Ini kayak bener-bener di hotel banget Iya, sih benar. Mas. Jadi tuh kalau untuk master bedroomnya itu ownernya tuh pengen yang spesial sih. Jadi ketika di kamarnya dia sendiri itu dia pengen yang benar-benar tuh lengkap lah semua kebutuhannya dari tidur sampai pun mandi gitu. Di sini lumayan ini ya Mas ya, ada Iya. kan ada shower, terus juga di sini backdropnya pakai Iya, betul. wall panel ya. Betul. Itu dibikin drop Ceiling biar ada cahaya aja ke dalam sih. Kalau boleh tahu dindingnya pakai apa? Tetap sama. Kalau untuk rumah ini itu kebanyakan Rata-rata granit ya. iya granit Roma. Oke, ini bagus sih tapi teksturnya Bagus, iya. Sama lantainya juga artistik. Iya betul. Terus di sini ada wastafel, Ada wastafel untuk kabinetnya storage juga, iya. Terus di sini ada cermin dan pastinya di dindingnya ada wall panel. Iya. Terus yang bikin spesial tuh di sini partisinya full ya. Iya full. Dari sisi- Jadi bener-bener pengen tuh khusus area kering tuh, area kering, area basah tuh area basah. Jadi main air basah-basah Iya, nggak betul. akan berantakan kemana-mana ya. Terus ada shower niche juga ya Mas? Iya. Showernya. Oke, cakep banget sih Mas. Kita lanjut ke area master bedroomnya lagi. Nah, untuk area master bedroomnya ini layoutnya gimana sih Mas? Kalau boleh Nah diceritain? kalau dari sini itu sebenarnya hanya ini sih apa master bedroom dan ruang santainya aja gitu. Jadi makanya kenapa di sini ada TV sama ini ya apa kabinet ya. Jadi itu dia pengen manfaatin si ruangan ini tuh lebih private gitu. Jadi ketika malas pengen ke ruang tamu dia bisa di sini aja gitu. Oke, ini bagus banget sih backdropnya, sama ada lampu juga ya, Iya, biar betul. mempertegas si bagian backdrop. Terus ini Mas yang bikin cantik juga si storage ini dilengkapi sama beberapa lampu LED Lampu ya. ya. Ini tinggal diisi sama koleksi owner gitu. Jadi udah full gitu. Kalau boleh tahu ini dari semua ruangan ini ceilingnya tingginya di berapa sih Mas? Kurang lebih ini di 3,1 meter. Oh, 3,1. Iya, jadi perpaduan sih, jadi ada yang di 3 meter, ada yang 3,1. Kalau nggak salah nih Mas, ini di sini ada connecting room, tapi Iya. pintunya pakai camouflage door ya. Betul, pakai Gimana nih kamuflase. Mas? Coba kita cek ya. Coba kita cari apakah di sini kita ketahuan. Nah ini mana nih Mas pintunya nih Mas? Nah ini dia yang spesial dari kamar utama. Jadi Pakai itu camouflage. ketika owner itu pengen yang sesuatu yang sangat safety ya buat anak. Jadi dia tuh pengen ada connecting door di sini. Oh jadi bangun tidur Bangun langsung tidur lihat bisa, anak ya di betul. sini. Jadi ketika nanti pun ada apa-apa ataupun langsung pengen cepet gitu untuk ke kamar anak dia bisa dari sini. Oke, ini ada kuncinya juga ya Ada Mas betul, di sini ada kuncinya untuk ya? Oke, kita langsung dorong aja ya Mas ya. ya. Nah ini dia ruang anaknya ya Mas ya. Iya betul. Jadi ini tuh kamar anak cewek ya. Lumayan simpel ya Betul. tempat-tempatannya, tapi benar-benar fungsi. Tuh, jadi ketika dari kamar orang tua, jadi orang tua itu bisa mengontrol kamar anak cewek gitu. Oke. Jadi makanya kenapa si kamuflase itu ada langsung nembusnya itu di kamar anak cewek gitu. Jadi ini udah ada kasur, terus ada lemari anak, terus ada koleksi bukunya, Iya. meja belajar, sama ini pasti udah dilengkapi sama Iya. listrikannya ya. kontak Oke, oh jadi ada lampu LED-nya juga nih di depannya. Jadi setiap backdrop itu tetap dikasih lampu sih. Bener-bener mempertegas banget suasananya ya. Terus ini ada jendela. Iya, jendelanya juga nggak dibikin full kan biasanya. Sampai atas ya? Sampai atas ya. Jadi ini tuh lebih ke nggak terlalu terang sih. Jadi Oke. biar hanya udara masuk, terus cahayanya nggak terlalu banyak gitu. Nggak terlalu kontras ya. Jadi masih aman, masih sejuk gitu di dalam. Oke, kita balik lagi ke master bedroom Iya. karena aku penasaran di sini ada area Gym. outdoor, yaitu gym area ya. Di Mas ya? area betul. Tuh, jadi untuk kliennya juga dibuatkan ruangan khusus untuk aktivitas olahraga Betul. seperti sepeda, sama treadmill. treadmill. Tuh. Tapi ini juga ada akses untuk menuju luarnya ya. Iya, untuk ke depan. Jadi bisa langsung ke depan dari ruang utama. Oke, jadi untuk pintunya menggunakan kombinasi kaca dan kusen Iya, aluminium. di sampingnya juga ada roster perpaduannya gitu. Tetap ya sirkulasi udara Betul, iya. itu masuk semuanya. Oke, kita lanjut yuk Mas ke area lantai 2-nya. Wah, emang di rumahnya tuh benar-benar dibuat senyaman mungkin Iya, ya untuk betul. si kliennya sendiri dari RBK. Ini kayaknya build and design-nya
benar-benar dari RBK Mas? Iya betul, dari build, dari konstruksi sampai beberapa titik-titik interior ada menggunakan kita gitu. Oke, nah buat sobat yang mau bangun rumah ya, jangan lupa nih hubungi RBK. Nah, kita ke lantai 2 sini Mas. Iya. Tapi Mas, di samping tangga ini ada pintu kemana sih? Kalau ini itu lebih ke service room sih. Oke, ini dimanfaatin juga ya untuk area bawah tangga tuh. Nah, itu Oh, ada storage untuk menyimpan air minum juga nih, Iya. sobat. Jadi benar-benar dimanfaatin yang di bawah tangga ya. gitu. Oke, yuk kita move ke lantai 2. Iya, Tapi betul. kita bahas dulu ya ini untuk tangganya. Ini gimana nih Mas? Review Yang dari sedikit tangga itu ini sebenarnya keramik ya. Motifnya tetap Oh kayu. iya, keramik tapi memang keramik motif kayu. kayu. Nah, terus di sini ada kisi-kisi untuk mempermanis nih. Jadi sebelum naik itu dia ada kisi-kisi yang tidak terlalu besar sih, dibikin kecil aja ini. Jadi satu step itu dibikin 3 tiang. Oke, oh iya. Jadi Tapi kesannya nggak terlalu besar. nyaman juga Iya. aman juga ya Mas ya Aman. buat yang naik tangga Iya. biar nggak langsung arah bawah. Tuh. Terus ini ada railingnya juga Ada ya Mas railing ya? ya. Ini railing besi hollow sih, dibikin bulat. Mm-mm. Jadi juga terus di bagian naik tangganya itu dia di bagian bawahnya tuh dikasih lampu. Oke. Ini untuk step sama bordersnya dibikin standar ya Mas ya? Iya, Kira-kira standar berapa sih Mas buat yang Kurang bakal lebih yang enak itu kan biasanya dari 17 sampai 20 sih. Oke. Untuk tergantung ketinggiannya. Kadang ada yang request pengen yang pendek, ada yang pengen tinggi, oke gitu. Ya, terus ini juga untuk railingnya kombinasi kaca ya? Iya, tetap ini dia di requestnya itu tidak kotak, jadi pengennya bulat sama dibikin kaca gitu. Nyaman juga ya digenggam ya? Betul, nyaman juga digenggam. Sama ini konsepnya tetap masuk ke konsep industrial modern. Iya betul. Oke, lanjut. Ini ada ruang apa nih Mas? Di lantai 2 itu sebenarnya lebih ke servis aja sih. Jadi untuk lantai 2 itu ada semi gudang sama kamar pembantu. Oke. Kamar pembantunya itu lebih ke buat cuci gosok aja sebenarnya sih. Oke. Terus ini sebelum ke area sana kita lihat di sini itu ada balkon sih. Oke. Balkon kecil. Oh, jadi penghuninya emang suka nyantai. Iya betul. Jadi ketika pengen tetap nyantai yang di lantai 2 masih punya space gitu buat di sini. Ini efisien ruangan banget Iya, ya, compact betul. tapi tuh bener-bener multifungsi untuk santai itu. Masih lumayan besar jadi tetap bisa dikasih meja. Oke, terakhir Mas, ini area belakang pintunya menggunakan apa nih Mas? Ini panel finishing HPL juga. Oke, kita buka ya. Iya. Ini untuk areanya. Wow. Ini area servisnya bener-bener dipikirin secara matang banget ya Mas ya. Jadi untuk ART itu benar-benar nggak di satu titik. Jadi ketika pengen cuci di bagian sebelah sini, nah ketika jemur di bagian sebelah sini, lalu untuk ruangan ini untuk gosoknya. Oh iya. Ya, untuk gosoknya. Wah. Jadi ketika ART itu udah kering, dia langsung ke sini gosokin baju. Oh iya, jemur, gosok di sini ya. Iya. Terus untuk atas plafon ini menggunakan apa sih Mas? Nah ini tetap Lumayan skylight ya. adem. Jadi ketika ngejemur itu juga nggak tampil hujan. Jadi full skylight untuk atasnya. Untuk Gitu. menjemur pakaian. Iya ya. betul. Terus kalau boleh tahu ini apa nih Mas? Ada Ini itu posisi. cuma kalau ini cuma buat nutupin ini aja pipa-pipa. Oh, Jadi pipa, tidak terekspos sih. biar nggak ke expose. Iya, Wah, benar. bener-bener, ih, keren banget loh sobat, ini bener dipikirin secara matang Iya, banget. Terus ini apa nih Mas? Granit juga di Iya, granit juga. Wah, mewah ya. Untuk bagian plafonnya Mas? Sama PVC juga. PVC juga. Jadi kalau untuk sebelah kiri ini kan ada skat ya, ada skat. Jadi itu lebih buat apa namanya itu mengontrol area atap Oke. bagian lantai 1. Jadi nanti ketika di bagian sininya ada skylight, ketika kotor ataupun hujan kan biasanya itu buat bersihin aja sih. Oke, terus ini sekatnya juga pakai perforated metal Iya, ya? pakai perforated tuh. Karena toren yang bagian sini sama solar rod yang bagian sini itu buat ngontrol aja. Oke, berarti ada tangga monyet juga ya Iya, di sana betul. ya untuk maintenance-nya. Wah, bagus banget ya. Ini Iya. benar-benar dipikirin banget dari sisi penghuni sampai sisi ART-nya Iya sendiri. betul, jadi itu punya spot masing-masing lah. Ketika ART itu punya sirkulasi khusus untuk ART, jadi owner itu khusus owner gitu. Jadi ART itu tidak terlalu menggunakan semua ruang yang ada di rumah ini gitu. Jadi benar-benar private gitu sih. Wow, keren banget sih. Oke, sobat, yuk kita lanjut. Oke, itu dia ruang terakhir yang udah kita lihat dan semua ruangannya punya perannya masing-masing Iya, ya Mas ya? betul. Oh. Nah terus dari Mbak Ruby setelah kita keliling rumah Mas Tawas ini, ada nggak sih
salah satu ruang favorit dari Mbak Ruby? Kalau menurut aku sih semua ruangannya favorit ya Mas, tapi yang bikin aku lebih wow lagi tuh pas bagian master bedroomnya. Kenapa tuh kalau ada master bedroomnya dia? Karena dia tuh setiap layoutnya dipikirin secara matang, yang bikin penghuni tuh auto betah Mas. Jadi semua di ruang master bedroom tuh tercukupi lah ya, dari Iya, dia betul. pengen olahraga dia ada ruang gymnya, Iya, ketika ada pengen aktivitas. kontrol kamar anak dia ada kamuflase door-nya. Betul, itu dia sih Mas. Mas Iwan makasih banyak Ya, ya untuk terima hari ini kasih, udah ya. nemenin muter-muter untuk Master House. Oke. Nah, buat sobat yang mau bangun rumah atau renovasi, jangan lupa hubungi RBK di sini ya. Jangan lupa like dan subscribe dan komen part mana sih yang menurut sobat paling favorit. Oke, Miner pamit undur diri. Sampai jumpa di home tour selanjutnya. Bye bye.